सर नहीं सर सर मेरी बेटी सर Halo guys, kali ini Jam 27 akan membahas film India yang mengisahkan tentang seorang tukang cukur bernama Maharaja. Di sini ia sedang berusaha membalas dendam setelah rumahnya dibobol dan Laksmi miliknya telah diambil. Ketika Maharaja melaporkan kepada polisi bahwa penyusup bertopeng menyerangnya dan merampok di rumahnya, pihak berwenang menolak untuk menangani kasus ini dikarenakan hal itu membuat mereka tidak yakin apakah Laksmi itu orang atau benda. Bahkan salah satu anggota Ladusing yang menangani kasus tersebut terlibat di dalamnya. Hal ini membuat Maharaja diam-diam menyelidikinya sendiri hingga akhirnya pencariannya untuk memulihkan tanda kutip Laksmi yang sulit dipahami mulai terungkap. Dan selamat datang di channel Jam 27. Awal kisah dimulai dengan seorang pria tukang cukur yaitu Maharaja. Di sini terlihat Maharaja sedang melakukan pekerjaannya. Tak lama kemudian Maharaja meminta izin untuk cuti selama 2 hari. Mendengar itu, bos Maharaja sedikit membacotinya. Setelah puas menghujat Maharaja, akhirnya ia pun mendapat izin. छुट्टी चाहिए मुझे कल छुट्टी चाहिए खींच के दूंगा ना तो बच्चे बोल रहे हो जैसे सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चे छुट्टी मांगी थी ना आज जितने भी Sepulangnya dari sana, Maharaja pergi ke toko untuk membelikan sang buah hati hadiah. Dan karena rumah mereka persis berada di depan toko, Maharaja terlebih dahulu menunjukkan boneka yang disukai putrinya. Setelah menunjukkan boneka yang akan ia beli, Maharaja ingin membeli sebuah kerajinan tangan yang melambangkan kasih sayang seorang ibu. Ketika akan membayarnya, tiba-tiba oh my god, apakah keluarga kecil Maharaja selamat? 13 tahun kemudian terlihat Maharaja sudah berpindah ke sebuah rumah yang jauh dari keramaian bersama putrinya yang bernama Jyoti. Mereka kini hidup bahagia walaupun tanpa seorang ibu. Ternyata dalam insiden 13 tahun yang lalu, Jyoti berhasil selamat dari kecelakaan. Ia tidak terkena keruntuhan karena sebuah tempat sampah jadul menutupi dan melindunginya. Hingga sebagai tanda terima kasih, tempat sampah itu dijadikan dewa sebagai penyelamat. Di sini tempat sampah diberi nama Laksmi yang berarti sebuah kasih sayang. Jyoti yang memiliki sifat genjet tidak suka belajar dan hanya aktif di bidang olahraga saja. Hingga dengan bakat yang dimilikinya, guru olahraga bernama Asifa tidak ragu mengikuti sertakan Jyoti dalam perlombaan cabang atletik di kota mereka. Di sisi lain, Maharaja yang sudah berskill profesional sebagai tukang cukur akhirnya membuka cabang tempat cukur yang diberi nama Jyoti. Juga memiliki seorang karyawan bernama Kakek Gopal. Dengan potongan-potongan terhits di TikTok, mereka berdua sukses disukai banyak pelanggan. Maharaja dan Jyoti mempunyai kebiasaan menaruh kunci di balik pot bunga. Siapa yang sampai terlebih dahulu, mereka harus mengambilnya di tempat tersebut. Di sini Maharaja ternyata dekat dengan seorang dokter bernama Mohan. Dahulu saat dilarikan di rumah sakit, Dokter Mohan adalah dokter yang memberikan perawatan terbaik kepada Jyoti. Ketika Jyoti akan mengikuti perlombaan, Jyoti malah difitnah. Di sini Maharaja dipanggil oleh sang kepala sekolah karena Jyoti kedapatan membawa minuman keras. Mendengar hal itu tentu saja membuat Maharaja marah dan tidak yakin kalau putrinya seperti itu. Untung saja ibu guru Asifa berhasil memberikan bukti kalau Jyoti tidak bersalah. Maharaja yang tidak terima karena Jyoti disalahkan langsung menyuruh kepala sekolah Jyoti untuk meminta maaf. Kepala sekolah yang memiliki sifat layaknya Fir'aun tidak mau dan menghujat Maharaja. Hal itu membuat Maharaja bad mood dan mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkan tempat tersebut dan membuat kekacauan. माफी मांगिए सर हाँ गलती नहीं की है आपने उसे डांटा है चल बाहर जा बाहर बोलिए ना मेरी बेटी से माफी मांगे सर मेरी बेटी Takut gedung tersebut akan runtuh, kepala sekolah akhirnya meminta maaf kepada Jyoti. Singkat cerita, hari pertandingan akan tiba. Di sini Jyoti bersiap untuk mengikuti latihan dan akan meninggalkan rumah selama seminggu. Sebelum pergi, Jyoti berpesan kepada Maharaja agar tak lupa membersihkan Laksmi dan mengirimkan videonya. Beberapa hari kemudian, seperti rutinitas sehari-hari, Maharaja menutup tempat cukur pada pukul 10 malam dan kemudian mengendarai skuter untuk pulang ke rumah. Namun entah apa yang terjadi, Maharaja malah tidak sadarkan diri dengan kondisi rumah yang hancur bagaikan kapal pecah.
Di sisi lain, seorang anggota Dewan Kribo bernama Rasman Bogel datang ke bengkel mobil dan memarahi para karyawan yang ada di sana karena telah menghilangkan kacamata kesayangannya saat melakukan servis. Ternyata salah satu pekerja yang menangani mobil Rasman adalah pria bernama Dana. Tanpa basa-basi, Rasman langsung menghajar Dana hingga babak belur. Sebelum pergi, Rasman meminta Dana untuk segera mengembalikan kacamatanya dalam waktu 24 jam. Kejadian tersebut membuat Dana dendam dan mendatangi Rasman. Di sini Dana menghancurkan kacamata Rasman. Melihat hal tersebut membuat Rasman emosi jiwa. Akhirnya adu mekanik pun terjadi. Di momen ini terlihat jelas jika Dana bukanlah seorang pekerja bengkel biasa. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Dana, kemungkinan adalah seorang penjahat yang menyamar untuk menutupi identitas aslinya. Sementara itu, Maharaja terlihat sedang mendatangi kantor polisi dan membuat laporan kejahatan yang menimpanya beberapa hari lalu. Ternyata pada saat Maharaja tidak sadarkan diri karena mendapatkan luka pukulan dari 3 orang perampok yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Di sini Maharaja pun mulai bercerita kalau pada pukul 10 malam Maharaja diserang dari belakang oleh 3 orang perampok yang ingin melakukan pencurian. Karena tidak bisa melawan, salah satu perampok malah memukul telinga Maharaja sampai tersadarkan diri. Saat ditanya benda apa yang hilang, Maharaja mengatakan kalau yang hilang adalah Laksmi. Namun ketika memberitahu bahwa Laksmi adalah sebuah tempat sampah, Wakil Inspektur Vetrivel langsung menertawakan dan mengusir Maharaja. उसने तुरंत ही मेरा मुंह, तीसरा आदमी जो शायद हॉल में था वो तो फिर ये लक्ष्मी कौन है? कचरे का डिब्बा कभी बताना है, बता। Bagaikan kooperasi Maharaja yang tidak mau pergi, menguatkan diri dan memegang sebuah rak besi dengan sangat kuat. Alhasil karena desakan yang dibuat, Maharaja malah membuat kandang Ladusing hancur berantakan. Di sisi lain, seorang Ladusing bernama Farada terlihat sedang menangani kasus perampokan perhiasan di salah satu rumah pejabat pemerintah. Setelah berhasil melakukan penangkapan, Ladusing Farada memerintahkan si pelaku melakukan reka ulang kejadian. Setelah selesai, perhiasan emas yang dirampok segera dikembalikan. Ketika akan pergi dari sana, pemilik rumah malah memfitnah jika perhiasan yang baru saja dikembalikan semuanya palsu. Dan dari flashback scene beberapa hari lalu, perampokan tersebut ternyata ulah dari Ladusing korup Farada sendiri. Farada dengan sengaja mempekerjakan seorang kriminal untuk mencuri di rumah pejabat korup demi mendapatkan keuntungan. Setelah itu, ia kemudian membuat sandiwara penangkapan lalu menukar perhiasan yang asli dengan perhiasan palsu. Intinya dari kejadian ini bisa diketahui jika Farada adalah polisi yang sangat terobsesi dengan uang. Namun di sisi lain, dia selalu adil berbagi komisi perampokan hingga para kriminal tidak ada yang keberatan dengan perintahnya. Saat kembali ke kantor polisi, Farada kaget dengan keadaan kantor yang hancur berserakan. Ketika ditanya mengapa demikian, Vetrivel akhirnya menjelaskan semuanya. Pandangan Farada langsung tertuju kepada Maharaja. Di sini Maharaja kembali menyampaikan keluhannya. Sama seperti Vetrivel, Farada juga merasa heran saat Maharaja bersikeras memintanya mencarikan tempat sampah jadul yang menghilang. Di sini Maharaja akhirnya membayar 100 juta rupiah demi tong sampah. Farada yang terobsesi dengan uang tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya. Singkatnya, sebelum melakukan penyelidikan, Maharaja memberikan sebuah petunjuk jika salah satu pelaku memiliki benjolan seperti kuping di bagian punggung. Mendengar semua itu, tanpa bacot, Farada langsung mengirimkan beberapa sirkelnya untuk melakukan pemeriksaan di kediaman Maharaja. Di sini mereka menemukan buku tabungan Maharaja yang membuat Farada terkejut karena melihat isi tabungan Maharaja yang mencapai 1,5 miliar. Farada pun mempunyai feeling kalau Maharaja menyembunyikan sesuatu yang lebih berharga di tempat sampah tersebut. 15 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में एक डिब्बे में जरूर कुछ ऐसा। दो और जोड़ देता हूँ आपको पूरे 7। Di sisi lain, terlihat 2 orang pria bernama Selvan dan juga Sabari sedang melakukan perampokan di salah satu rumah keluarga kaya raya. Keberingasan keduanya yang dilakukan kepada para korban menunjukkan kalau mereka adalah penjahat yang sangat kejam. Di mana setelah melakukan perampokan, Selvan dan Sabari melakukan pemerkosaan sebelum benar-benar membunuh para korbannya. यहाँ से चले जाइए प्लीज। सर मेरी बेटी Sisi gelap Selvan
yang merupakan kriminal berbahaya. Ternyata tidak diketahui oleh sang istri. Pulang dengan membawa uang hasil rampokan, Selvan selalu memberi kejutan putri tersayangnya yang bernama Amu. Kembali ke Circle Farada. Dirasa sulit menemukan tempat sampah jadul Maharaja yang hilang, Farada memutuskan jalan singkat. Dengan mengarahkan semua anak buahnya, Farada memerintahkan mereka untuk membeli tempat sampah di toko peralatan dapur. Di sini salah satu anggotanya yaitu Gujandai tak sengaja bertemu dengan informan polisi yang kita sebut saja namanya Gani. Setelah mengimbau panjang lebar, Gani menawarkan agar mereka membuat duplikat karena tempat sampah tersebut adalah model lama yang sangat mustahil untuk ditemukan. Kemudian mereka pun segera OTW ke tempat pembuatan tempat sampah. Sementara itu, Maharaja yang gabut di kantor polisi memutar video rekaman yang dikirimkan Jyoti selama di camp pertandingan. Di tengah kesibukannya, Jyoti tak lupa bertanya, apakah Maharaja sudah membersihkan Lasmi atau belum? Ketika malam hari, pemilik bengkel mobil mendatangi kantor polisi untuk melakukan laporan pengaduan atas menghilangnya salah satu pekerja yaitu Dana. Saat itu juga Maharaja yang melihat foto tersebut kaget. Di sini scene flashback keberadaan Dana akan diperlihatkan. Malam sebelum Maharaja kerampokan, dia menemukan struk pembayaran jalan tol atas plat mobil Fortuner milik salah satu anggota dewan yaitu Rasman. Maharaja langsung mendatanginya di salah satu klub malam. Setelah menggibah panjang lebar, Maharaja menyadari jika kemarin malam mobil Rasman dibawa oleh seorang pekerja bengkel yang tak lain adalah Dana. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Maharaja sangat yakin jika Dana adalah salah satu pelaku dari 3 perampok tersebut. Di saat akan pergi dari sana, Maharaja melihat Dana yang datang dan mengajar Rasman hingga sekarat. Di sini Maharaja yang sudah mencurigai Dana langsung mengikutinya secara diam-diam. Dana yang menyadari dirinya diikuti langsung memerintahkan semua circle-nya untuk menghabisi Maharaja. Bagaikan Jason Statham, Maharaja dengan mudah menghajar mereka semua. Di sini terjadilah adu mekanik antara Maharaja dan Dana. Setelah Dana berhasil dilumpuhkan, Maharaja meminta Dana untuk memberitahu siapa 2 orang lagi rekannya yang telah merampok di rumah Maharaja. Dana yang sudah dibayar mahal tidak mau memberitahu, kemudian mengatakan jika salah satu pelaku bekerja di kantor polisi. Mendengar hal tersebut membuat Maharaja emosi jiwa. Lalu yang terjadi, एक तेरी एरिया के पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन जाऊंगा. oh my god, sangat-sangat polote. Hanya karena tempat sampah saja Maharaja berubah menjadi psikopat. Dari kejadian tersebut akhirnya terungkap jika kedatangan Maharaja ke kantor polisi sebenarnya bukan hanya untuk melaporkan perampokan di rumahnya, melainkan Maharaja sengaja bertahan demi bisa menemukan salah satu pelaku yang dikatakan Dana. Sementara itu, bertepatan dengan 2 hari lagi, anak Selvan yaitu Amu yang akan ulang tahun. Di sini Selvan berencana untuk membuat acara yang sangat besar. Selvan kemudian mengajak istri dan anaknya pergi ke sebuah toko perhiasan untuk memberikan Amu hadiah berupa perhiasan tersebut. Tanpa sepengetahuan sang istri, perhiasan yang akan Selvan beli sangat mahal dan uang tersebut adalah uang haram hasil curian Selvan. Di sisi lain, Gani dan Julfam akhirnya tiba di toko pengrajin besi yang ahli dalam membuat barang replika. Dengan menunjukkan foto tempat sampah milik Maharaja, pengrajin tersebut bisa membuatnya dengan sangat mirip. Kembali ke istrinya Selvan. Saat sedang menyiapkan hari ulang tahun Amu, istrinya meminta Selvan untuk mencukur jenggotnya. Tak mau membuat sang istri marah, Selvan langsung pergi ke tempat cukur yang ternyata adalah milik Tuan Ramki, bosnya Maharaja. Di momen ini akhirnya terungkap jika semua adegan yang memperlihatkan kehidupan Selvan, mulai dari perampokan bersama bestinya Sabari dan juga keluarganya adalah rangkaian insiden yang terjadi 13 tahun lalu. Di sini scene diperlihatkan 13 tahun yang lalu. Ketika hendak mencukur janggut Selvan, baterai alat cukur lowbat. Selvan pun membacoti Maharaja. Kemudian meminta Maharaja untuk pergi membeli baterai yang baru. Tak lama kemudian, Selvan mendapat telepon penting dari Sabari. Merasa dirinya hanya seorang diri, Selvan meminta Sabari untuk mengatakan apa yang terjadi. Sabari pun memberitahu jika koran hari ini telah menulis topik berita tentang perampokan dan pembunuhan
pembunuhan yang telah mereka lakukan. Isi koran tersebut tertulis sangat detail tentang pelaku. Kemungkinan besar para Ladusi mengetahui identitas mereka. Tanpa disadari, Maharaja telah mendengarkan semua pembicaraan Selvan dan Sabari. Di sini Maharaja berpura-pura tidak mendengarkan semuanya dan dengan santuinya kembali mencukur jenggot Selvan. में हमारे बारे में कुछ लिखा है। एक रखेगी, किसी न किसी लिए डाले जाते हैं कि हम खुद जाकर टिप नहीं चाहिए सर। Sepulangnya Selvan dari sana, ia memanggil Sabari dan membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Takut para Ladusi mendatangi rumahnya, Selvan menyuruh Sabari untuk segera menyembunyikan hasil curian mereka. Sementara itu, Maharaja menemukan kotak perhiasan milik Selvan. Merasa benda tersebut sangat berharga, Maharaja yang mempunyai hati malaikat bagaikan editor langsung OTW untuk mengembalikannya. Setibanya Maharaja di kediaman Selvan, para Ladusi yang ingin menangkap Selvan malah tiba juga di sana. Kejadian tersebut membuat pesta ulang tahun Amu hancur. Di sini istrinya juga akhirnya mengetahui kalau Selvan adalah seorang kriminal jahanam. Lalu yang terjadi? पकड़वा दिया इसने। ढूंढ रहे हैं, आज पकड़ा गया तू। इनसे कहीं ना आपने कुछ नहीं किया है। चल। Di momen tersebut membuat Selvan menyimpan dendam kepada Maharaja tanpa mengetahui niat baik Maharaja yang ingin mengembalikan perhiasan anaknya. Selvan malah menyangka kalau Maharaja adalah orang yang mengadukannya kepada polisi. Sementara itu, Farada kesulitan mencari seorang penjahat yang mau mengaku sebagai perampok di rumah Maharaja. Di sini Farada memberitahu kepada Gani dan bestinya jika ia akan memberikan uang 30 juta rupiah jika satu di antara mereka mau melakukannya. Mendengar hal tersebut membuat Gani tergiur dan mau melakukannya. Di sini Gani belum mengetahui jika skenario perampokan akan berkaitan dengan Maharaja. Setelah Farada memberitahu semuanya, barulah terungkap kejadian sebenarnya melalui ingatan Gani. Terlihat Joti yang baru selesai mengikuti pertandingan. Joti mengirim VN kepada Maharaja untuk membelikan ia sepatu baru. Tidak mau membuat anak kesayangannya kecewa, Maharaja langsung membelikannya. Pukul 10 malam Joti yang sudah sampai ke rumahnya mengambil kunci dan langsung membuka pintu. Setelah menghidupkan lampu dan menggantikan pakaian, Joti tidak menyadari jika di rumahnya sudah ada 3 orang pria tak dikenal. Dan tiba-tiba कौन है? 3 pria itu adalah Selvan, Dana, dan Gani yang berencana membunuh Maharaja atas kejadian 13 tahun yang lalu yang menimpa Selvan. Namun karena Maharaja tidak berada di rumah, Selvan akhirnya melampiaskan emosi jiwanya kepada Joti. Setelah Selvan puas memukul Joti dan mematahkan kakinya, Gani yang sudah birahi dengan body guards Joti meminta untuk memperkaus Joti. Tak mempedulikan semua itu, Selvan membiarkannya. Selesai dengan itu semua, mereka pun pergi. Tak lama kemudian Maharaja pulang ke rumah dan terkejut melihat keadaan rumah yang hancur berantakan. Ketika memeriksa kamar Joti, Maharaja sangat kena mental karena melihat Joti yang sudah sekarat. Menyadari jika anaknya dalam bahaya, Maharaja langsung melarikannya ke rumah sakit. Di sini Joti ditangani oleh Dokter Mohan, bestinya Maharaja. Sambil menahan rasa sakit, Joti meminta Maharaja untuk menemukan 3 pelaku yang membuatnya seperti ini. Joti kemudian memberitahu ciri-ciri pelaku yang telah memperkaus dirinya, yang memiliki benjolan seperti kuping di bagian punggung. Mendengar semua itu membuat Maharaja sangat-sangat sedih dan penuh amarah. Kembali ke Gani. Di sini Farada membawa Gani ke Maharaja untuk mengembalikan tempat sampah yang telah mereka buat. Di sini Farada meminta Gani untuk kembali melakukan reka ulang kejadian di malam tersebut. Setelah melakukannya, Maharaja dan Gani saling berpelukan. Di sini akhirnya Maharaja menemukan benjolan seperti kuping di bagian punggung Gani. Yakin 100% jika Gani yang melakukan aksi bejatnya kepada Joti, Maharaja bersandiwara dan meminta agar Gani dibebaskan. Namun tanpa sepengetahuan Maharaja, Farada berhasil mengetahui semua fakta yang sebenarnya terjadi. Scene kembali diperlihatkan kepolisian yang melakukan penyelidikan atas menghilangnya Dana menemukan nomor telepon. Setelah tiba di gedung tua, mereka menemukan HP Dana yang ternyata di dalamnya ada panggilan tidak terjawab dari Gani. Berdasarkan barang bukti tersebut, Farada langsung melakukan penyelidikan terkait hubungan di antara Dana dan juga Gani. Setelah melakukan investigasi, Farada akhirnya mendapatkan laporan dari Dokter Mohan yang menjelaskan tentang pemerkosaan Joti. Masih memiliki hati nurani, Farada menyerahkan Gani kepada Maharaja. Sebelum pergi,
Farada memberikan Maharaja sebuah parang untuk mengirimkan Gani ke alam barza. Sebelum dikirimkan ke alam barza, Gani mencoba meminta maaf kepada Maharaja. Kemudian memberitahu jika yang menyuruh dia melakukan semua itu adalah Selvam, dan yang terjadi. Sangat-sangat menyedihkan. Gani pun menyusul bestinya ke neraka jahanam. Selesai mengirimkan Gani ke alam barza, Maharaja kembali mendatangi Selvam di kediamannya. Di sini terjadilah adu mekanik antara Maharaja dan Selvam. देवी दूर हो गई। Setelah berhasil membuat Selvam tak berdaya, Joti tiba-tiba datang dan menghujat Selvam. Joti juga melemparkan kantong perhiasan ke wajah Selvam. Joti mengatakan jika ia tidak akan membiarkan sang ayah melakukan pembunuhan di hadapannya. Ketika Joti pergi dari sana, Selvam malah menemukan kalung yang dulu ingin ia kasih kepada anaknya Amu. Selvam juga tak sengaja melihat tanda lahir Joti, yang ternyata sangat persis dengan tanda lahir Amu. Selvam pun menyadari kalau Joti adalah anaknya. Sungguh-sungguh miris sekali. Tak mau menyembunyikan fakta sebenarnya, Maharaja menghampiri Selvam saat Joti sudah pergi dari sana. Di sini terungkap setelah penangkapan Selvam di 13 tahun yang lalu, Maharaja bersama istri dan putrinya datang ke rumah baru istri Selvam untuk mengembalikan perhiasan milik Amu. Namun tanpa disangka, saat akan membelikan hadiah kepada Amu, sebuah truk malah menabrak rumah istri Selvam hingga menewaskan semua orang kecuali Amu. Amu selamat dari runtuhan karena terlindungi oleh tempat sampah jadul yang diberi nama Laksmi. Menyadari jika Amu tidak memiliki orang tua, Maharaja memutuskan mengadopsi dan membesarkan Amu. Mengingat tindakan kejam yang dilakukan bersama besti-bestinya kepada anaknya sendiri, membuat Selvam menyesal dan akhirnya bundir. Dan film pun tamat. Bagaimana? Sedih sekali bukan? Sangat-sangat plot twist. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.